Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani utawi bagian kang kaping pindho iku ta'arudul alamat, perlawanane pira-pira tetenger tondo adalati kang nuduhaken alal hilli ing atase halal wal hurmati lan haram. Fa innahu sedaya kelakuan iku kot yunhabu terkadang den rampok den rampas apa naun warna siji minal matai saking bondo fi waktin ing dalem suci waktu wayan duru lan dadi longko apa wuku umislihi padane mengkono mata niku fi ghairin nahbi ing dalem liyane barang kang den rampok. Jadi pada suatu ketika umpamanya ada barang itu yang dibajak atau dirampok, sehingga yang beredar itu diyakini atau diduga pasti barang hasil rampokan atau curian. Fayara mongko ningali sapa wong mislan ing pepadan fi yadi rajulin ing dalam tangane wong lanang min ahli sholahi saking ahli kebagusan. Maksudnya kalau ada benda yang dicurigai itu barang selundupan atau barang tidak sah, tetapi dimiliki oleh orang yang soleh, orang baik ya. Nah ini kan ada kemungkinan apa? Indikasinya kan dua. Jenisnya seperti jenis barang yang itu barang haram, barang curian atau rampokan, tapi dikuasai, dimiliki oleh orang baik-baik. Faya dulu mengkono nuduhaken opo solahu bagusi mengkono niku rajul ala annahu ing atase mengkono mata iku halalun halal. Waya dulu lan nuduhaken opo naul mata I warnane bondo niku wa nuduruhu lan longkone mengkono mata min ghairil manhubi sanging liyane barang kang den rampok, barang jarahan ala annahu ing atase sedune mengkono al manhub iku haramun haram. Fayata'arudu mongko dadi perlawanan opo amroni perkara loro. Ini contoh apa terjadi masalah syubhat ya. Pertentangan ada dua indikator. Satu sisi seandainya ada barang itu barang jarahan, barang rampasan atau barang yang diduga haram lah. Karena itu indikasinya seperti ini atau orang mengetahui ini indikasi barang itu barang yang tidak sah atau yang haram. Akan tetapi barang itu ada di tangan orang baik-baik yang tidak mungkin dia menjara. Nah ini kan dua pertentangan. Satu sisi melihat dari barangnya ini jenis barang curian, satu sisi pemiliknya orang baik-baik atau orang yang bukan penjahat. Terjadi kontradiksi dua indikator. Nah ini contoh syubhat. Ada dua indikator, satu indikasi haram, satu indikasi halal. Ini contoh dari masalah syubhat ya. Terus beliau wa kadzalika kaya mengkono-mengkono ta'arud niku lau akhbaro laun alamun awe khabar sapa adlun wong adil bi anau kelawan setune perkara satu benda syai iku haramun haram wa akharulan awe khabar sapa wong kang liya bi annahu setune mengkono-mengkono barang iku halalun halal. Atau contoh ada satu benda, umpamanya ini benda probiotik ini jelas halal. Umpamanya ini benda ini satu orang mengatakan ini halal, satu orang mengatakan ini haram.
Nah, ini kan terjadi perbedaan pendapat yang tidak diketahui mana yang benar. Nah, ini contoh terjadi keraguan ya. Au ta'arada utawa perlawanan apa syahadatu fasiqaini syahadate wong fasik luru ya. Sama-sama dua orang fasik menjadi saksi dan persaksiannya bertolak belakang. Au qaulu sabiyin utawa perlawanan ucapane bocah cilik wa balighin lan wong bang baligh. Fa iyadharu mongko lamun pertelo apa tarjihun tarjih hukima mongko den hukumi apa gi kelan mengkono tarjih. Dalam kasus seperti ini maka ada keraguan. Kalau ada tarjih, ada unsur yang memenangkan, maka tarjih itu didahulukan. Umpamanya pada satu benda ini ada indikasi halal, ada indikasi haram. Mana yang lebih kuat itu didahulukan. Tetapi kalau tidak ada meragukan, maka wal wara'u wirai iku al ijtinabu ngedoi. Sifat wirai hati-hati sebaiknya dijauhi. Banyak dah kabar ini bakpia umpamanya. Bakpia ini katanya mengandung babi, katanya tidak. Kalau ragu-ragu sebaiknya dihindari. Wa ilam yadhar lamun orang pertelo apa tarjihun tarjih wajaba mongko wajib apa tawakkufu mandek. Kalau ini memang sama-sama kuat pendapat yang mengatakan halal dan haram, sebaiknya ya tawakuf, artinya tidak dihukumi, menunggu perkembangan. Wa sayatilan bakal teko apa tafsiluhu, tafsile mengkono ujub tawakuf niku fi bab ta'arrufi dalam bab ta'arruf mengenali wa bahthi dan pembahasan wasu'ali dan bab tanya jawab niku. Al-qismu salis utawi bagian kang nomor 3 ya. Dalam rangkaian syubhat iku ta'arudul asbah serupane piro-piro perlawanan ini piro-piro perkara kang serupa, perlawanan sesuatu yang mirip dengan asbah ya. Fi sifatin dalam piro-piro sifat allati tunatu kang den gantungaken biha kelan mengkono sifat opo al ahkamu piro-piro hukum. Misalhu taipat contone mengkono kismu salis ayusya kayento wasiat sapa wong bimalin kelawan bondo wasiat lil fuqahai maring piro-piro ahli fikih. Fayulamu mongko den wurwi apa annal fadila setune wong kang luwih utama fil fikih ing dalam ilmu fikih iku dakhilun mlebu fihi ing dalam mengkono wasiat niku. Wa annal ladzi setune wong ibtada'a kang ngawiti sapa man at-ta'alluma ing belajar min yaumin saking sedina au syahrin utawa sewulan iku layat khulu ora mlebu sapa mengkono mubtadi' fi ing dalem mengkono wasiat niku bil mal niku. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane fadil lan mubtadi darajatun ta pira-pira derajat, ada berapa tingkatan. La tuhsa kang ora kena den itung apa derajat. Ya kau kang tumuibo apa syakku kemamangan fiha ing dalem mengkono darajat niku. Fal mufti mongko utahi wong kang aweh fatwa iku yufti ya kena aweh fatwa sapa mufti fiha ing dalem kulo masalah tahayyuron nggih hak napa hak niki hak napa hak fal mufti mongko utawi wong kang aweh fatwa iku yufti napa. Oh nggih biasa bidzanni ya. Yufti ai fatwa sapa mengkono mufti biasa bidzanni kelawan milang-milang penyono wal maru te sifat wirai iku al ijtinabu ngedoi. Umpamanya di sini Imam Ghazali mencontohkan kalau ada orang wakaf wasiat memberi harta kepada orang fuqaha.
Umpamanya dia wasiat memberi sejumlah uang diberikan pada fuqaha. Fuqaha itu kan ahli fikih. Terus namanya ahli fikih ini kan macam-macam. Ada yang betul-betul ahli, ada yang kelas alim, sedang, menengah, bawah, atau orang yang baru belajar ilmu fikih. Yang pinter, yang ahli jelas masuk, dapat bagian. Tapi yang baru belajar, belum pinter, belum disebut fuqaha, tidak boleh dapat bagian. Lah, dalam kasus seperti ini seorang mufti dia boleh memberi fatwa ya sesuai dugaan. Dia menduga ini alim fikih dikasih, ini bodoh gak dikasih, seperti itu. Sesuai dugaannya. Tetapi wal wara'u te sifat wirai iku al-ijtinabu ngedoi. Maksudnya bagi orang yang merasa bukan fuqaha sebaiknya tidak ambil. Wa hadza ta'iqis musalis iku agmadu matharati syubhah. Luwe iku agmadu lu samare pira-pira perkara kang ngubahaken syubhat. Ini termasuk hal yang lebih lembut, lebih mendetail tentang masalah syubhat. Fa inna fiha sedune iku ing dalem mengkono matharati syubhat suwaron ono pira-pira rupa, ada beberapa contoh. Ya tahayyaru kang bingung sapa al mufti wong kang awe fatwa fiha ing dalem mengkono masalah niku. Tahayyuron kelawan bingung laziman kang tetep lahilata ora ono reko doyo iku maujud fihi ing dalem mengkono tahayyur. Dalam bab syubhat ini kata Imam Ghazali banyak hal yang memang betul-betul sulit ya. Serupa sulit yang dimana orang ahli fikih pun kesulitan mendeteksi atau menghukumi, ini tidak gampang. Ada masalah-masalah yang memang cukup pelik dalam bidang syubhat ini. Dan itu memang memerlukan kajian yang betul-betul mendalam. Idh yakunu karena ono sopal mutasifu wong kang persifatan bisifati kelan sifat fi darajatin ing dalam derajat mutawassitatin kang menengah bainad darajataini antara ni derajat luru al mutaqabilaini kang perlawanan karone iku la yadharu ora pertelo lahu keduwe mengkono-mengkono mutasif apa mailuhu condongi wong mutasif ila ahadihima maring salah sucijine darajatain. Dalam kasus seperti tadi, kayak kasus orang wasiat pada fuqaha. Yang namanya fuqaha ini secara bahasa orang ahli fikih. Lah ahli fikih ini kan sulit dikelompokkan. Tingkatannya kan beda-beda. Ada ahli bidang ini, bidang itu, agak ahli, setengah ahli ya. Makanya kemudian Imam Ghazali mengatakan ya ini harus diambil garis tengah. Umpamanya dinilai begitu 1 sampai 10, yang nilai 6 ke atas itu masuk ahli, 6 ke bawah termasuk bukan. Lah ini kan tidak mudah mengklarifikasi dia ini masuk ke atas atau bawah ya. Sebab pengetahuan itu kan sulit diketahui batasnya. Ini contoh sesuatu yang tidak gampang. Apabila mau difatwakan pembagiannya itu seperti apa, fuqaha itu kriterianya seperti apa, sebab bermacam-macam kriteria. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono fuqaha niku as-shadaqatu te pira-pira sedekah al-masrufatu kang den belanjaaken ilal muhdajina maring biro-biro wong kang butuh. Fa inna man sudene wong la syai'a kang ora ana suwi-wiji ku maujud lahu keduwe man iku maklumun den weruhi annahu sudene man iku muhtajun butuh. Kalau ada orang sedekah pada yang membutuhkan, nah kan ada begitu. Memberi silakan ambil bagi yang membutuhkan.
Lah membutuhkan ini kan repot kriterianya. Saya lihat di Facebook ada orang setiap hari Jumat membagi sedekah sayuran di timur masjid Bulu Lawang. Dia mengumumkan woro-woro silakan ambil bagi yang membutuhkan. Loh, yang boleh ngambil siapa? Membutuhkan ya semua orang butuh. Wong sugih ya butuh. Terus gimana ini? Yang berhak siapa? Orang-orang miskin pasti dia lebih butuh. Orang kaya seharusnya tidak butuh. Dia bisa beli sendiri. Wa man tasabani wong lahu iku diman malun utai bondo kathirun kang akeh. Maklumun iku den werwi. Den werwi apa? Anau sedene man iku ghaniyun sugih. Wa yatasoddalan ngadepi baina uma antarane mengkono muhtad lan ghani apa masailu piro-piro masalah ghamidotun kang lembut. Kalau batas bawahnya jelas orang butuh, orang fakir, jelas bawah. Yang tidak butuh orang kaya. Ini kan batas atas dengan batas bawah. Lah di tengah-tengahnya ini kan banyak irisan. Agak butuh, sedikit butuh, butuh nemen. Nah ini kan ada irisan level yang banyak. Kaman kaya wong lahu kang iku keduwe uman darun utawi omah. Wa asasun lan perabot, wa thiyabun lan pakaian, wa kutubun lan piro-piro kitab. Fa inna qadrul hajati sedune kira-kira kebutuhan minhu sangking mengkono man iku layam nau ora nyegah apa qadrul hajat minas sorfi saking belanjaaken maringaken ilahi maring mengkono man. Ada orang yang punya rumah, ya punya perabotan, ya punya, tapi dia itu posisinya butuh ya. Ada orang yang tidak butuh. Nah ini kan melihat kasus ke kasus. Tidak bisa digeneralisir punya rumah berarti kaya. Belum tentu. Ada orang punya rumah tapi miskin karena rumahnya itu diberi atau rumah itu warisan ya. Tidak semua orang bisa digeneralisir miskin dan kaya hanya dari rumahnya atau perabotannya. Pasti berbeda-beda, setiap orang beda masalah. Wal fadhilu utai wong kang luweh saking kebutuhan iku yumna'u den cegah sapa fadhil. Wal hajatu utai hajat, definisi hajat yang disebut iku laisat orang ono hajat iku mahdudatan bisa den batasi. Kata-kata membutuhkan itu kan sulit dibatasi sebagaimana. Wa inna matudroku angin pistine den temu apa mengkono hajat niku bitakribi kelawan marakaken dengan perkiraan aja. Wa ta'adalan dadi brentek minhu sanging mengkono takrib apa an-nazru ningali fi miqdari saatid dari ing dalam kira-kira ombone omah wa amniyati halan pira-pira bangunane dar. Orang punya rumah belum tentu kaya karena rumahnya ada rumah sederhana, ada rumah layak, ada tidak layak. Wa miqdaru qimatiha lan fi miqdari sa'atid dar wa miqdari qimatiha lan kira-kira regane mengkono dar. Likauniha krono anane mengkono dar iku fi wasatil baladi ing dalam tengahe negara utawa kota ya. Beda-beda orang punya rumah kan harganya tidak sama melihat posisinya ya. Terus budi fi wasatil baladi budi wa wukuil iktifai lan cukupe lan tumibane ngalap cukup bidarin kelawan omah siji dunahakan sak andape mengkono dar. Wa kadzalika lan kaya mengkono miqdar dar fi nau'i asasil baiti ing dalem wernane perabote omah. Idza kana nalikane ono apa mengkono asasul bait. Idza kana nalikane ono apa asasul bait iku minas sofri saking kuningan logam la minal khozafi ora saking kreweng tanah liat maksudnya.
Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono naui asasil bait fi adatiha ing dalam wilangane mengkono asasil bait. Wa kadzalika kaya mengkono adatiha fi qimatiha ing dalam regane mengkono ad-dar wa asasil bait. Wa kadzalika kaya mengkono qimah fima ing dalam perkara la yuhtaju kang ora den butuhaken apa ilaihima kulla yaumin ing dalam saben-saben dina. Wa malan perkara yuhtaju kang den butuhaken apa ilaihi maring ma fi kulli sanatin ing dalam saben-saben taun. Jadi Imam Ghazali ingin menggambarkan bahwa masalah definisi orang membutuhkan itu banyak hal yang tidak jelas. Orang punya rumah belum tentu kaya. Masih harus didefinisikan rumahnya seperti apa, perabotannya apa, luasnya berapa ya. Kalau orang punya rumah di Araya, ya jelas kaya. Tapi kalau punya rumah di Wajak Gensis, Wajak Gunung, ya, belum tentu kaya. Rumah di sana dari daun-daunan umpamanya. Jadi orang tidak bisa digeneralisir kaya miskin dari rumah, masih harus didefinisikan dulu. Kalau digeneralisir orang kaya berarti orang rumah punya rumah kaya, maka banyak orang yang punya rumah tapi belum kaya. Makanya ini menurut Imam Ghazali harus ditinjau. Seandainya ada orang bersodakoh, diumumkan saya sodakoh untuk orang yang butuhkan, maka ya seperti apa orang membutuhkan ini perlu didefinisikan dulu. Bagi yang betul-betul tidak mampu jelas masuk, tapi bagi yang kaya jelas tidak masuk. Lah yang sedengan dia ragu-ragu termasuk kaya atau tidak, termasuk butuh atau tidak, maka ini berarti syubhat, dikembalikan pada hati nurani. Wasai'an lan suci-wici min dzalika sange mengkono alat syita niki. Min alati syitainya dari saking alate waktu adem wamalan perkara layuh taju kang ora den butuh ya poma ilahi maring mengkono ma illa fi sinina angin ing dalem pira-pira taun wa syai'in lan suci-wici min dzalika sange mengkono alati syita la hadda kang ora no batas iku maujud lahu maring mengkono dzalik niku. Wal wajhu tai wajah maksudnya pendapat yang benar fi hadza ing dalam ikilah misal niku contoh dalam masalah muhtaj ini iku ma perkara kala kang dawuh ing mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta mayuribuka ila ma la yuribuka tak tinggal sira ma ing perkara yuribuka kang mamangaken apa maka ing sira ilama maring perkara la yuribuka kang ora mamangaken apa maka ing sira. Artinya kalau kamu memang ragu-ragu dalam satu masalah seperti contoh di atas itu, dua contoh masalah fuqaha sama masalah muhtaj tadi, kembalikan pada hati nurani. Kalau kamu ragu-ragu, kamu termasuk berhak apa tidak, maka ya jangan ambillah yang kamu yakin. Wa kullu dzalika taskabihani mengkono misal iku fi mahallir raibi ing dalem panggonan keraguan. Wa in tawaqqafa lan lamun ngandek, maksudnya kalau memang tidak diputuskan sapa al mufti ungkang ai fatwa, kalau mufti tidak berani memutuskan yo fala wajha mungkora ono dalan iku mujud illa tawaqqufi angin mandek, ya berarti tidak boleh dibagikan kalau mufti mengatakan masih belum boleh karena definisinya belum tampak. Wa in aftala namun fatwa sapa al mufti wong kang ai fatwa bizonin kelawan nyono wa tahminin lan ngiro-ngiro fal wara'u mengkote wirai ikwat tawakkufu mandak. Maksudnya tidak ikut-ikutan. Wa wa te mengkono wara' iku ahammu mawaqi'il wara'i luwih pentingnya biro-biro nggon tumibane sifat wirai. Jadi kalau ada keraguan ya, dalam dua contoh Imam Ghazali mencontohkan kalau ada orang wasiat memberi harta kepada fuqaha. Kata fuqaha ini kan umum ahli fikih. Ahli fikih ini tingkatannya berapa? Kan ada ahli fikih ahli betul,
agak ahli, setengah ahli, kurang ahli, tidak ahli. Kan tingkatannya mau dinilai kan macam-macam. Atau sodakoh untuk orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan ini siapa? Kan ada banyak golongan yang di tengah-tengah antara butuh dan tidak butuh. Dalam kasus seperti ini Imam Ghazali menyarankan supaya sebaiknya kalau orang itu ragu tinggalkan. Umpamanya saya mau ngambil atau tidak, ya kamu introspeksi. Oh saya ini bukan termasuk ahli fikih, ya sudah jangan ikut ambil. Oh saya bukan termasuk golongan orang yang butuh, ya jangan ngambil. Atau lebih hati-hati, jangan ikut ambil. Sebab itu hukumnya syubhat, meragukan. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono misal niku wau, mau te perkara yajib bukan wajib apa ma bi qadril kifayati kan kira-kira kecukupan. Nyatane min nafaqatil aqaribi saking nafaqai pira-pira kerabat. Wa kiswati zaujati lan pakaiane pira-pira bojo wadon, wa kifayatil fuqaha lan kecukupan ahli fikih wal ulama ala baitil mali ing atase baitul mal idfihi karena iku ing dalem mengkono-mengkono niku wa yajibu bi qadril kifayah niku tarafani utawi arah loro yuk lamu kang tenuri opo ahadu masalah suci tarafani iku qasirun kurang nyendek, maksudnya ada minimal. Wa annal akharu lang studi arah kang liyo iku zaidun nambah atau maksimal. Wa bainahuma lan iku antarane torofan umurun pira-pira perkara mutasyabihatun kang serupa. Tahtalifu kang beda apa umur bi ikhtilafis syahsi kelawan bedane wong suci wal hali lan tingkahi wong suci. Ini masalah ini menurut Imam Ghazali, ya contoh nafkah. Nafkah kerabat. Kita ini kalau punya kerabat miskin kan harus diberi nafkah. Anak, orang tua wajib ya diberi nafkah. Kalau tidak mampu, berapa kira-kira kebutuhan itu kan tidak jelas, berbeda-beda. Pakaiannya istri, kalau punya beberapa istri kan harus dicukupi. Cukupnya itu berapa? Nah, kan lain daerah, lain ukuran. Termasuk gaji ahli fikih. Zaman dahulu ulama-ulama ini dibayar oleh negara, diberi kecukupan supaya mereka tidak kerja. Jadi zaman kekhalifahan guru-guru seperti hari ini dapat bos, dapat gaji. Lah gajinya berapa? Sesuai kebutuhan. Kebutuhan berapa? Ya setiap orang berbeda-beda. Di sini orang harus hati-hati. Kalau itu berlebihan ya harus dikurangi. Kalau itu kurang ya minta ditambahi. Lah ukurannya bagaimana? Ini kan tidak ada batas yang pasti. Beda sesuai situasi dan kondisi. Tapi seseorang itu bisa mengukur. Umpamanya saya ini digaji, oh kemahalan, kita balik no. Umpamanya. Tapi saya tidak digaji. Saya ini wakil sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama se-Indonesia. Oh ya dibayar wayai, tapi enggak digaji. Saya juga tidak minta. Kalau zaman dahulu itu digaji. Ulama-ulama itu digaji oleh negara. Hari ini enggak. Saya wakil ketua PWNU Jawa Timur. Ya tidak digaji. Memang bukan kerja, itu kan pengabdian. Di MUI juga enggak digaji. Enggak digaji. Memang ini bukan profesi. Keulamaan bukan profesi. Kalau zaman dahulu pada zaman kesultanan itu profesi. Sehingga Baitul Mal negara itu memberi anggaran untuk para guru-guru, para kiai-kiai. Zaman dulu begitu. Sehingga kiai-kiai itu tidak perlu repot bekerja. Sebab dia dicukupi negara. Konon seperti Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Suyuti ini sangat produktif, mengarang ratusan judul kitab sampai sekitar 600 jilid. Padahal zaman itu belum ada fotokopi, belum ada percetakan, belum ada mesin ketik. Beliau produktif sekali. Kok bisa? Ya, karena ulama-ulama pada zaman dulu di Mesir itu digaji oleh negara. Jadi mereka yang produktif itu tidak perlu kerja. Pemerintah mensupport supaya dia berkarya dan terus berkarya. Makanya ulama-ulama zaman dahulu ini karyanya banyak.
karena mereka sudah tidak perlu kerja. Tapi kalau hari ini kiai gak nyambut gawe yo garing ngaplu. Kiai hari ini harus kerja. Nggak ono gaji kiai, nggak ada. Tapi saya lihat mulai ada gaji imam masjid, mulai ada. Ada anggaran. Nggak tahu berapa saya tidak tahu. Pada zaman dahulu seperti itu ya. Zaman ini tidak ada. Yang mungkin satu sisi perlu ya. Sekarang ini orang nggak mau jadi kiai. Saya tanya anak TK, ingin jadi apa? Gak ono sing pengen jadi kiai. Insinyur, dokter, presiden, pilot, astronot. Sing pengen jadi kiai gak ono. Ya mungkin karena gaji kiai gak jelas. Gak ono bayaran. Yang bayar Gusti Allah. Tapi kamu jangan takut. Jangan takut jadi kiai ya. Memang tidak ada gaji. Kiai bukan PNS. Tapi yakinlah gaji dari Gusti Allah, berkah dari Allah untuk orang-orang yang mau mengajar, untuk orang-orang yang mau mengabdi, menyebarkan ilmu, pasti ada. Dulu ayah saya almarhum wasiat ya, merintah semua santri harus ngajar. Termasuk saya ini ya dorongan ya, pesan dari almarhum harus ngajar. Bahkan beliau dulu mengatakan mulango meskipun gak dibayar, ngajar kamu walaupun tidak dibayar. Ini saya amalkan. Alhamdulillah saya ngajar di pondok gak dibayar dan tidak minta bayaran. Mulai dulu sampai sekarang saya di pondok ini sudah puluhan tahun tidak pernah minta bayaran dan tidak menerima bayaran. Apakah saya jadi miskin? Enggak. Buktinya rezeki saya alhamdulillah. Ini bukti, fakta. Siapa menolong agama Gusti Allah pasti ditolong oleh Gusti Allah ya. Kalau kamu berjuang di pondok ini, bantu apapun, sekecil apapun, niatan sing apik ya. Kamu jangan punya niatan yang tidak ikhlas. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, seperti di pondok ini, lakukan dengan niatan ikhlas. Pasti jangan khawatir, bayarannya langsung dari Gusti Allah. Ya buktinya, faktanya ya saya. Alhamdulillah saya ini tidak digaji di pondok. Ngajar di pondok ini saya tidak digaji dan tidak minta gaji selamanya sampai hari ini. Apakah saya miskin? Enggak. Alhamdulillah rezeki saya lebih banyak dibanding teman-teman saya. Saya merasa rezeki saya Masya Allah dibanding teman sekolah saya merasa Allah memberi jauh lebih besar. Ini tahadduts bin nikmah. Jangan khawatir kalau kamu menolong agama Allah, kamu pasti ditolong oleh Gusti Allah. Itu pasti. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong perjuangan Allah, pasti kamu ditolong ya. Jangan khawatir ya. Insya Allah. Makanya semua santri saya harap sing ikhlas. Iso mulang. Gak iso mulang, emang ono apa sing iso? Kebersihan, keamanan, ketertiban, semua ikut ya. Termasuk bagian masak. Ojo turu-turu ae. Ya niatan sing apik. Niat kita ikut membantu perjuangan. Muga-muga dibalas kali Gusti Allah.